Ku buat keluarga iparku itu kena mental karena suka ngaku-ngaku kalau rumah mewah itu punya mereka, dan membanggakan wanita pilihan ibu mertua yang akan dinikahkan dengan suamiku. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Setiap malam, aku masih ingat bagaimana rasanya menahan kantuk saat mengepak barang pesanan dari para pelanggan online. Tanganku gemetar, mata perih, tapi tak ada waktu untuk beristirahat. Pagi harinya aku sudah harus mengurus klien dekorasi, menyulap aula kosong menjadi tempat sakral untuk orang lain mengikat janji. Kadang harus begadang sampai subuh untuk menyelesaikan rias pengantin, tersenyum dan memuji kecantikan mereka, meski aku sendiri tak ingat kapan terakhir kali merasa cantik. Semua kulakukan dengan satu tujuan, membangun sebuah rumah. Bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang menjadi bukti bahwa aku mampu. Aku, Laras, seorang istri, menantu, perempuan yang tak pernah dianggap istimewa. Dan akhirnya, berdirilah rumah itu. 2 lantai yang megah, cat putih gading yang elegan, pintu utama kayu jati yang ku kehendaki sendiri, taman kecil dengan air mancur mungil di sisi kanan halaman, bahkan lampu gantung kristal di ruang tengah yang kubeli dengan tabungan dari hasil kerja lembur. Setiap ubin yang kupilih sendiri, setiap lukisan dinding, setiap sudut, itu semua adalah wujud cinta dan pengorbananku. Namun, betapa hancur hatiku ketika suatu hari, saat aku sedang di dapur membuat teh untuk tamu yang datang, ku dengar suara lantang dari ruang tamu. Alhamdulillah ya, rumah kami sekarang udah 2 lantai. Dulu sih sempit banget, tapi sekarang semua ini berkat Mas Reza, ucap Kak Lucy, kakak iparku, dengan bangga di hadapan tamu mereka. Aku terdiam. Ya, rumah ini murni dari kerja keras keluarga besar kami, timpal Bu Rahayu, mertuaku, sambil tertawa pelan. Kami gotong royong dari nol. Kalau bukan karena keluarga besar, mana mungkin bisa kayak gini. Cangkir di tanganku hampir jatuh. Tanganku bergetar hebat. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu, berusaha menahan amarah yang membakar dada. Tapi ketika kulihat wajah-wajah mereka yang tertawa sambil memamerkan ruang tamu hasil desainku, aku hanya mampu berdiri di balik dinding, mendengarkan, menyaksikan, dan merasakan pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Ini kursi ruang tamunya asli impor loh, Kak Lucy menambahkan, menepuk-nepuk sofa yang kubeli dari hasil menggadaikan perhiasan pernikahanku dulu. Aku sudah tak bisa menahan diri. Aku masuk ke ruang tamu dengan wajah dingin. Semua mata menoleh. Maaf, saya cuma mau tanya satu hal. Suaraku lirih, tapi terdengar jelas. Kapan, persisnya, kalian ikut membangun rumah ini? Saat saya kerja siang malam? Saat saya pingsan karena kelelahan makeup pengantin sampai 3 tempat dalam sehari? Atau waktu saya harus pinjam uang ke teman buat bayar tukang bangunan karena rekening saya kosong? Ruangan mendadak sunyi. Kak Lucy tertegun, matanya membelalak. Laras, kamu kenapa sih? Tanya mertuaku, setengah tidak terima. Aku cuma mau minta satu hal, jangan ambil kebanggaanku. Kalian boleh anggap aku ini cuma menantu, cuma istri dari anak kalian. Tapi tolong, jangan pernah lagi kalian akui rumah ini seolah-olah kalian yang bangun. Aku yang berdarah-darah demi ini semua. Suaraku pecah, tak lagi bisa kucegah air mata jatuh di pipi. Reza, suamiku, hanya diam. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia menunduk, pura-pura tak mendengar. Laras, kamu berlebihan, ucap Bu Rahayu akhirnya, dingin. Kami ini keluarga. Rumah ini juga rumah bersama. Kamu tinggal di sini karena menikah dengan anak saya. Kalau enggak, kamu mau tinggal di mana? Aku terdiam,
terpaku mendengar kata-katanya. Jantungku serasa diremas. Rumah bersama? Rumah ini, rumahku. Rumah yang kubangun dari air mata dan kerja keras. Kini hanya dianggap fasilitas karena aku menikahi anak mereka? Aku mundur perlahan, menatap mereka satu persatu. Lalu kutatap Reza, suamiku, yang masih saja diam tak bersuara. Air mataku jatuh lebih deras. Baik, kalau memang rumah ini dianggap rumah bersama, aku akan pikirkan ulang soal tinggal di sini, gumamku pelan. Karena aku nggak pernah mau tinggal di tempat yang kebanggaannya dirampas, dan pemiliknya dihapuskan begitu saja. Aku pun melangkah menuju kamar, membanting pintu, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena rumahku diakui orang, tapi karena orang yang paling kupercaya tidak membelaku sedikit pun. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika pintu rumah diketuk berkali-kali. Aku membuka pintu dengan senyum terpaksa, dan di hadapanku berdiri sosok yang sudah tak asing. Bu Rahayu, ibu mertua sekaligus sumber dari banyak luka yang belum sembuh. Wajahnya, seperti biasa, dibalut senyum manis, tapi aku tahu persis, di balik kerutan halus dan sapaan lembutnya, tersembunyi racun yang bisa merusak perlahan-lahan. Laras, anakku. Aduh, makin cantik aja kamu sekarang, ujarnya sambil merangkulku masuk ke dalam rumah. Ini rumahnya, makin kinclong ya. Alhamdulillah, anakku bisa bahagiain istrinya begini. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena tersentuh, tapi karena sudah hafal permainan kata-katanya. Cantik? Bahagia? Itu semua basa-basi yang tak punya makna kalau keluar dari bibirnya. Dulu dia juga yang berkata aku tak pantas jadi istri anaknya. Dulu dia juga yang berkata aku cuma perempuan biasa yang bermimpi terlalu tinggi. Kami duduk di ruang tamu. Dia mengelus-elus taplak meja baru yang baru saja aku beli dari hasil kerja minggu lalu. Kamu rajin banget ya, Laras, katanya sambil tersenyum. Tapi ya wajar sih, istri kan tugasnya memang merawat, bukan membangun. Yang bangun MAH laki-laki. Suamimu kerja keras banget ya. Kalau bukan karena Reza, mungkin rumah ini nggak akan jadi sebagus ini. Aku menatapnya lurus. Kata-katanya terdengar ringan, tapi rasanya seperti ditampar pelan berkali-kali. Bu, aku membuka suara perlahan. Saya juga kerja, Bu. Dari sebelum rumah ini berdiri sampai sekarang. Saya jualan, jadi mua, jasa dekor, lembur, semua untuk bantu Reza bangun rumah ini. Oh iya, ibu tahu. Kok, sahutnya cepat, seolah ingin menenangkan. Tapi kamu kan bantu-bantu aja. Yang utama ya Reza. Tetap aja, suami itu tiangnya rumah, istri tinggal ngikut aja. Aku ingin menahan diri. Aku benar-benar ingin bersikap hormat. Tapi rasanya seperti perih yang ditaburi garam. Ingin kubuka semua perhitungan. Ingin kukatakan bahwa Reza tak pernah benar-benar menyentuh tabungan rumah. Bahwa aku yang menggagas, mencari tukang, bahkan membayar cicilan material saat Reza sibuk, meeting, entah di mana. Tapi aku diam. Untuk sekarang. Sore harinya, aku ke warung depan rumah. Saat sedang menunggu teh celup dan sabun cuci, aku mendengar dua ibu-ibu tetangga berbisik sambil melirik ke arahku. Katanya rumah Laras itu bukan dari dia. Itu murni uang suaminya. Laras kan cuma numpang hidup aja. Ya itu yang saya dengar juga. Kasihan ya Reza, kerja keras siang malam, istrinya tinggal enak di rumah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menoleh perlahan. Tatapan mereka berubah gugup saat tahu aku mendengar. Tapi aku tidak bicara apapun. Hanya berjalan pulang dengan kepala tertunduk, dada terasa sesak. Sesampainya di rumah, aku rebah di sofa. Kupandangi langit-langit rumahku. Rumahku. Rumah yang katanya bukan hasilku. Malamnya, saat Reza pulang, aku mendekatinya. Mas, aku mau tanya,
Suaraku bergetar. Kamu pernah bilang ke ibumu, kalau rumah ini kamu bangun sendiri. Reza menghela napas, malas menanggapi. Ibu cuma cerita-cerita ke tetangga. Biarin aja. Namanya juga orang tua. Tapi dia bilang aku cuma numpang hidup. Mas, ujarku, nyaris berteriak. Dia sebar cerita keluar seolah-olah aku ini cuma benalu. Padahal aku kerja. Aku kerja keras sampai sakit. Sampai nggak tidur berhari-hari. Mas. Reza mengangkat tangan, menghentikan omelanku. Laras, jangan lebay. Ya, ibu tuh cuma pengen dihargai. Dia bangga sama anaknya. Apa salahnya? Aku menatap suamiku tak percaya. Salahnya? Salahnya adalah ketika kebanggaan ibu kamu dibangun di atas kebohongan dan penghinaan terhadap istrimu sendiri. Aku beranjak, tak sanggup lagi menahan air mata. Masuk ke kamar, mengunci diri, dan menangis dalam diam. Sekali lagi, aku berjuang sendirian, melawan luka yang ditorehkan oleh keluarga sendiri. Di luar, aku dengar suara Bu Rahayu mengobrol santai di ruang tamu. Tertawa kecil, seperti tak pernah menyakiti siapapun. Dan malam itu aku sadar, musuh terbesar dalam hidupku bukanlah orang asing, tapi seseorang yang memanggilku, anakku, sambil perlahan merampas martabatku. Sejak awal pernikahan, aku tahu Bu Rahayu tidak pernah benar-benar menerimaku sepenuh hati. Tapi aku mencoba. Aku terus berusaha jadi menantu yang baik, menyuguhkan teh hangat saat dia datang, mengurut kakinya saat lelah, bahkan mendengarkan keluh kesahnya berjam-jam meski aku sendiri nyaris tumbang karena lelah bekerja. Tapi semuanya terasa sia-sia. Pagi itu, aku baru pulang dari klinik kesuburan. Tangan kiriku masih tertempel plester bekas suntikan hormon. Dokter bilang, kemungkinan hamilku memang tidak besar, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Aku pulang dengan setitik harapan yang kupegang erat. Sebuah cahaya kecil yang kusematkan di dalam dada. Semoga ini menjadi awal baru. Aku ingin memberi Reza anak. Bukan hanya untuk memenuhi harapan keluarga, tapi karena aku pun memimpikan tawa kecil yang berlari di dalam rumah ini. Namun, sesampainya di rumah, aku mendapati sesuatu yang menghancurkan jiwaku lebih dalam dari sekadar hasil medis yang tak pasti. Di ruang tamu, duduk seorang perempuan muda dengan penampilan anggun. Bibir merah, rambut tergerai rapi, wangi parfum mahal semerbak di udara. Dia tertawa manja sambil menyuapkan kue ke mulut Reza. Dan di sebelah mereka, duduk Bu Rahayu dengan wajah penuh kebanggaan. Aku membeku di ambang pintu. Jantungku berdegup kencang. Oh, Laras, sapa Bu Rahayu dengan senyum palsu. Kenalin, ini Niken, anak sahabat arisan ibu. Dia baru pulang dari luar negeri. Kerja di perusahaan besar. Pinter, cantik, gak neko-neko. Perempuan itu berdiri dan tersenyum ke arahku, mengulurkan tangan. Hai, Mbak Laras. Senang bisa ketemu. Ibu sering cerita tentang keluarga besar ini. Keluarga besar? Tentangku juga? Atau hanya tentang anak dan menantunya yang baru ini? Aku menatap Reza, mencari jawaban. Tapi dia hanya mengalihkan pandangan. Seperti pengecut. Seperti pria yang sedang menikmati sesuatu yang salah, tapi tak mau mengakuinya. Bu Rahayu tertawa pelan, lalu menatapku dari atas ke bawah. Lihat tuh, Niken. Pakaian Laras selalu itu-itu aja. Soalnya sibuk kerja terus, katanya. Tapi ya, tetap nggak bisa kasih cucu ke ibu. Nafasku tercekat. Cucu. Lagi-lagi soal anak. Ibu. Suaraku gemetar. Saya baru dari klinik. Saya masih berusaha. Jangan bandingkan saya dengan orang lain. Oh, jadi kamu ke klinik lagi? Berapa kali coba, Laras? Bu Rahayu berdiri dan melipat tangan di dada. Kamu pikir ibu nggak tahu kamu bolak-balik dokter buat program yang nggak ada hasilnya itu?
Sampai kapan kamu mau buang waktu, buang duit, buang energi? Aku tak sanggup bicara. Air mataku jatuh begitu saja. Niken ini sehat, Laras. Nggak perlu program-program segala. Dia punya masa depan. Dan yang paling penting, dia cocok sama Reza. Bukan seperti kamu, yang sibuk kerja sana-sini tapi hasilnya nol. Rumah tangga kamu kosong, Laras. Kosong. Cukup. Aku menjerit akhirnya. Ibu jangan keterlaluan. Wajah Bu Rahayu berubah sinis. Memangnya aku bohong? Aku menoleh ke Reza, yang sejak tadi diam membisu. Mas, kamu diam aja? Kamu tahu apa yang aku lakukan selama ini? Kamu tahu berapa kali aku disuntik, berapa kali aku dikuret, berapa banyak air mataku jatuh setiap kali hasil tesku gagal? Tapi sekarang kamu duduk di sini, di sebelah perempuan lain, dan membiarkan ibumu menjatuhkan harga diriku di depan dia. Reza akhirnya membuka suara, tapi bukan seperti yang kuharapkan. Laras, Niken cuma temen ngobrol. Ibu yang suruh kenalan. Jangan lebay. Aku tertawa hambar. Lebay? Kalau memang aku terlalu banyak menuntut, terlalu ribet karena ingin jadi ibu, karena ingin punya rumah tangga yang utuh, mungkin aku memang bukan wanita yang cocok buat kamu, Mas. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Kali ini tidak menangis, tidak berteriak, hanya hening. Karena rasanya seluruh tubuhku mati rasa. Lebih sakit dari ditusuk. Karena yang menusukku adalah orang yang pernah kupanggil ibu. Dan yang membiarkan luka itu menganga adalah suamiku sendiri. Dan malam itu aku sadar. Aku bukan cuma sedang berjuang melawan kemandulan. Tapi aku sedang berperang melawan perempuan lain. Yang dikenalkan langsung oleh mertuaku sendiri. Dulu, Reza adalah sosok yang membuatku merasa aman di tengah badai. Saat orang-orang memandangku sebelah mata, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku percaya kamu, Ras. Kita bisa hadapi semuanya." Kata-katanya dulu adalah selimut hangat di malam-malam penuh lelah. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang sudah lama berakhir. Perubahannya tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan seperti kabut dingin yang menyelimuti pagi. Awalnya dia hanya lebih sering sibuk dengan ponselnya, lalu pulang larut malam, dan akhirnya kehadirannya hanya seperti bayangan. Aku bangun pagi dan tidur malam tanpa pernah melihat wajahnya sepenuhnya. Rumah ini semakin megah, tapi terasa hampa. Tak ada pelukan, tak ada obrolan, bahkan senyum pun seolah sudah mati. Sore itu, aku demam tinggi. Badanku menggigil. Tanganku gemetar saat mencoba menuang air dari teko, tapi gelasnya terjatuh, pecah di lantai. Aku terduduk lemas di dapur, menangis diam-diam, tubuhku tak kuat, tapi tak ada yang datang menolong. Reza masuk rumah pukul 10 malam. Kudengar suara pintu depan dibuka, sepatu kerja dilepas asal, dan langkahnya yang berat masuk ke dalam rumah. Aku memaksakan diri berdiri dan keluar kamar. Wajahku pucat, tubuhku masih menggigil. "Mas." Dia menoleh, lalu menghela napas panjang. "Apa lagi sih, Laras? Aku capek banget. Aku demam dari tadi siang." Ucapku lirih, nyaris tak terdengar. "Tinggal minum obat, tidur. Ngapain drama?" Aku tercekat. Dulu dia selalu panik kalau aku bersin 2 kali. Dulu dia yang akan menyelimuti tubuhku dan membelikan bubur tengah malam. Tapi malam ini, dia bahkan tak menoleh 2 kali. "Reza, kamu udah beda banget." Dia tertawa hambar sambil membuka kancing bajunya. "Yang beda itu kamu. Kamu terlalu sensitif. Semua hal dipermasalahin. Ibu cerita sedikit aja, kamu langsung mikir yang aneh-aneh." Aku menatapnya, hampir tak percaya. "Ibumu bilang aku mandul, Reza. Dia bawa perempuan lain ke rumah kita. Kamu anggap itu cuma cerita sedikit?"
Reza menatapku dingin. Kalau kamu bisa kasih anak buat aku, ibu nggak akan kayak gitu. Darahku seperti berhenti mengalir. Pernyataan itu menghantamku seperti batu besar yang jatuh ke dada. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya, ingin pergi sejauh mungkin. Tapi tubuhku lemah, terlalu lemah untuk melawan. Jadi, selama ini kamu percaya aku mandul? Kamu percaya aku nggak berharga? Dia hanya diam. Mas, aku ini istrimu, ucapku, suara serak menahan tangis. Aku ini perempuan yang kamu janjikan akan selalu kamu jaga. Apa sekarang semua janji itu jadi sampah cuma karena kata-kata ibumu? Reza tak menjawab. Dia hanya masuk ke kamar sebelah dan mengunci pintunya. Aku berdiri sendiri di ruang tengah, tubuh gemetar karena demam. Tapi hatiku lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu aku sadar. Aku sudah kehilangan suamiku, bukan karena wanita lain, bukan karena jarak, tapi karena dia memilih untuk berubah dan berpaling. Karena dia lebih percaya orang yang melukaiku, daripada aku, yang mencintainya tanpa syarat. Dan di tengah keheningan rumah mewah yang dulu kubangun dengan cinta, aku jatuh terduduk, sendiri, dikhianati, dan perlahan patah. Hari itu seharusnya menjadi momen kebersamaan. Keluarga besar Reza datang dari luar kota. Paman, bibi, sepupu-sepupu yang sudah lama tak bertemu. Aku menyambut mereka dengan senyum yang kupaksakan. Tubuhku masih belum pulih benar dari sakit, tapi aku ingin tetap terlihat kuat. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tetap istri yang pantas, meski hatiku hancur perlahan. Meja makan penuh dengan masakan yang kubuat sendiri. Ayam woku, sambal matah, rendang kesukaan Pak De, sampai kue lapis legit yang kubikin semalam meski tubuhku gemetar karena demam. Aku ingin mereka merasa dihargai. Aku ingin dihargai. Tapi semua niat baikku runtuh saat salah satu keponakan Reza berteriak dari tangga lantai 2. Om, Tante, kamarnya bagus banget. Bisa lihat semuanya dari balkon. Dan saat itu, kakak iparku, Winda, dengan wajah penuh bangga, mengambil alih. Ayo, yang belum lihat lantai 2, sini bareng aku. Ini rumah kami, sayang banget kalau nggak dikasih tur, katanya sambil menggandeng beberapa tamu. Aku menoleh, bingung. Mereka bergerak cepat, menunjuk-nunjuk bagian rumah seperti pemandu wisata. Nah ini ya dapur minimalis yang aku desain sendiri. Ceritanya aku pengen vibes Bali modern gitu. Jadi ya, gini deh jadinya. Ujar Winda sambil menepuk meja dapur yang jelas-jelas aku pilih sendiri bahannya dan bayar dari tabungan pribadiku. Dan ini ruang kerja suamiku, sahut suaminya, Yoga, sambil membuka pintu ruang tamu yang kutata sendiri dengan sentuhan kayu dan tanaman hias. Gue yang milih konsep maskulin ini. Nggak gampang, bro, nyesuain selera istri. Aku berdiri di tengah ruangan, membeku. Hatiku panas, telingaku berdenging. Aku maju beberapa langkah dan berkata dengan suara bergetar. Maaf, aku cuma mau meluruskan rumah ini dibangun dari hasil kerja keras aku dan Reza. Kami yang desain, kami yang pilih bahan-bahannya. Dan sebelum aku selesai bicara, Winda tertawa keras, disusul oleh Yoga. Kamu halu banget sih, Ras. Kamu pikir orang bakal percaya kamu yang bangun rumah ini? Kamu kan cuma numpang doang. Tawa mereka menyambar seperti petir. Beberapa tamu terdiam, bingung. Tapi tak ada yang membelaku. Aku bukan numpang, suaraku meninggi. Aku kerja siang malam. Bahkan saat Reza belum punya penghasilan tetap. Aku yang mulai semua ini dari nol. Tapi mereka hanya tertawa lebih keras. Yoga menepuk pundak Reza yang berdiri di pojok ruangan. Diam. Bro, nih istri lo ngelantur. Hati-hati ya, bisa-bisa rumah lo diklaim juga nanti. Semua orang tertawa. Kecuali aku. Mataku berair. Pandanganku beralih ke Reza. Mas, kamu diam aja.
Dia hanya menunduk. Tak ada sepatah kata pun. Tak ada pembelaan. Lagi-lagi diam. Lagi-lagi membiarkanku terluka. Aku merasa kecil. Seperti bayangan yang tidak dianggap dalam rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta. Ruang tamu yang dulu menjadi tempatku mengimajinasikan tawa anak-anak, kini berubah menjadi panggung tempat aku dipermalukan. Aku berlari ke kamar. Kudengar suara-suara di belakangku masih tertawa, masih menganggap semua ini lucu. Tapi di dalam kamar, aku menangis dalam diam. Bukan karena malu, tapi karena sadar. Aku tidak lagi punya tempat di rumahku sendiri. Dan malam itu aku tahu, lebih menyakitkan daripada dikhianati, adalah saat orang-orang yang kamu perjuangkan justru menginjak harga dirimu di depan banyak mata. Sementara orang yang seharusnya jadi pelindungmu, hanya berdiri dan menyaksikanmu jatuh. Aku ini menantu, bukan boneka. Aku juga punya hati, Bu. Tapi ucapan itu hanya ada dalam pikiranku. Tak pernah benar-benar terucap, karena setiap kali aku membuka mulut, rasanya seperti menantang badai. Ibu mertua adalah perempuan yang pandai memainkan wajah manis dengan kata-kata pahit. Di depan orang lain, ia tampak seperti ibu mertua yang perhatian. Tapi di belakang, setiap kalimatnya adalah pisau yang perlahan mengiris harga diriku. Aduh, Laras tuh makin lama makin lupa jalan ke rumah ibu ya, katanya di grup WhatsApp keluarga. Zaman sekarang banyak istri egois. Nggak ngerti kalau ridho suami itu tergantung dari ridho ibu. Lanjutnya lagi, jelas menyindirku. Awalnya aku diam. Tapi lama-lama, omongan itu menyebar. Tante-tante mulai bertanya kenapa aku jarang ke rumah mertua. Sepupu Reza mulai melirikku aneh. Bahkan tetangga sebelah rumah mulai bisik-bisik. Yang mereka tidak tahu adalah setiap aku datang ke rumah ibu mertua, aku harus menyiapkan mental seperti prajurit yang hendak berangkat ke medan perang. Sore itu aku datang, membawa buah tangan, seperti biasa. Tapi belum 5 menit duduk, komentar itu datang lagi. Tajam, menusuk, tanpa belas kasihan. Wah, Laras, makin cantik ya. Tapi cantik aja nggak cukup kalau rahimnya kosong. Aku terdiam. Sejenak, dunia seperti berhenti berputar. Tanganku yang memegang teh hampir gemetar. Ibu, ucapku pelan, mencoba menjaga nada. Apa? Ibu cuma ngomong fakta. Kamu tuh istri, tapi belum bisa kasih cucu. Rumah gede, mobil baru, semua percuma kalau rahimmu nggak bisa ngasih keturunan. Wanita mandul itu pembawa sial. Tahu nggak? Kata itu, mandul. Seolah-olah aku ini mesin yang rusak. Seolah seluruh nilai hidupku hanya diukur dari bisa tidaknya aku hamil. Aku menatap Reza yang duduk di seberang, memainkan ponselnya. Tidak bicara apa-apa. Tidak menegur ibunya. Tidak menatapku. Ibu tahu nggak? Suaraku bergetar, tapi aku tetap bicara. Setiap malam aku menangis karena hasil tesku selalu negatif. Ibu tahu nggak rasanya disuntik hormon setiap minggu? Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Tapi yang paling sakit bukan jarumnya, tapi ucapan ibu seperti ini. Ibu mertua tertawa dingin. Loh, kamu sakit hati? Baru dikata-katain gitu aja udah baper. Gimana jadi ibu nanti? Aku berdiri. Perlahan, tapi pasti. Bu, saya datang ke sini karena saya masih menghormati ibu. Tapi kalau setiap kunjungan hanya untuk dihina, disindir, dianggap tak berharga, mungkin memang saya lebih baik tidak usah datang. Hah, tuh kan. Baru dibilang gak berbakti dikit, langsung ngelawan. Dasar perempuan zaman sekarang. Aku tak tahan. Air mataku tumpah. Tapi bukan karena lemah. Karena aku sudah terlalu lama menahannya. Aku keluar rumah itu dengan langkah berat, tapi hatiku lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, aku berani memilih diriku sendiri. Aku tahu mereka akan bilang aku durhaka. Tapi siapa yang benar-benar tahu
bahwa yang kutinggalkan bukan rumah mertua, tapi tempat yang selalu membuatku merasa bukan manusia? Malam itu hujan turun deras, seperti tahu bahwa ada badai yang jauh lebih hebat sedang menunggu di dalam rumah. Aku duduk di ruang tamu, tangan gemetar menggenggam gelas teh yang sejak sejam lalu tak tersentuh. Kata-kata ibu mertua siang tadi masih terngiang jelas di kepalaku. Wanita mandul itu pembawa sial. Kamu cuma numpang hidup. Aku mencoba mengabaikannya berkali-kali, tapi malam ini dadaku terlalu sesak. Diam sudah bukan pilihan. Ketika Reza pulang, bajunya basah karena gerimis, aku langsung berdiri dari sofa. Mas, kita harus bicara. Reza meletakkan tas kerjanya tanpa menoleh. Bisa nanti aja? Aku capek banget. Mas, tolong, dengarkan aku sebentar saja. Ini penting. Ia menoleh dengan napas berat. Apalagi sih, Laras? Kamu tuh kenapa belakangan makin nyusahin aja? Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi aku tetap berdiri, menatap matanya. Aku nggak tahan, Mas. Aku nggak kuat lagi dihina terus sama keluargamu. Tiap kali aku datang, selalu saja disindir soal anak, soal rumah, soal diriku. Aku bukan manusia buat mereka, Mas. Aku hanya target hinaan. Reza mendecak. Itu cuma omongan orang tua. Jangan dimasukin ke hati. Kamu aja yang baper. Baper. Aku membentak. Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Mas, aku perempuan. Aku istrimu. Aku bukan robot. Aku juga punya batas sabar. Reza mendekat. Wajahnya mulai memerah. Kamu yang mulai sekarang jadi nggak tahu diri. Ibu tuh niatnya baik. Dia cuma mau yang terbaik buat kita. Yang terbaik? Yang terbaik versi siapa? Mas? Versi ibu yang nyuruh kamu cari istri lain? Yang bilang aku ini pembawa sial karena belum punya anak? Itu baik? Itu pantas. Reza mendengus marah. Kamu pikir kamu pantas jadi istri? Hah? Kamu pikir aku senang pulang ke rumah yang isinya cuma keluhan, tangisan, drama setiap hari? Aku menatapnya, tercekat. Bibirku gemetar. Jadi, begitu sekarang kamu melihat aku ini beban buat kamu. Laras, kamu gak pernah jadi istri yang benar. Kamu terlalu sibuk membela harga dirimu sendiri sampai lupa caranya jadi istri yang nurut. Aku terdiam. Kata-katanya menggores lebih dalam daripada semua hinaan ibu mertuaku selama ini. Kamu tahu kenapa aku lebih sering diam, Mas? Tanyaku pelan, menahan air mata yang mengalir pelan di pipi. Karena aku masih pengen rumah ini utuh. Aku masih pengen mempertahankan kita. Tapi kalau tiap hari aku harus dihancurkan, diinjak-injak harga diri dan perasaanku, aku nggak yakin aku bisa terus bertahan. Reza mengalihkan pandangannya. Tapi aku melihat jelas, tidak ada penyesalan di wajahnya. Hanya kelelahan. Hanya dingin. Aku mundur selangkah. Terima kasih, Mas, udah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin selama ini aku terlalu berharap bahwa kamu akan melindungi aku. Tapi ternyata, kamu hanya diam, dan sekarang bahkan ikut menghancurkan aku. Aku berbalik, masuk ke kamar dengan langkah cepat. Saat pintu kututup dan kukunci dari dalam, akhirnya tubuhku ambruk di baliknya. Suara hujan di luar bersatu dengan suara tangisku yang pecah. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin aku harus bersiap kehilangan semuanya. Bahkan orang yang paling dulu aku perjuangkan. Aku tidak pernah membayangkan hari itu akan datang. Hari yang memecahkan semua yang sudah rapuh dalam pernikahan kami. Hari yang membuat semua kebohongan, rasa sakit, dan penyesalan menjadi nyata. Seminggu setelah pertengkaran hebat kami, aku merasa ada yang aneh. Reza semakin sering pulang terlambat, berjam-jam, dan selalu ada alasan. Pekerjaan,
Meeting, teman lama. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu cepat dan terkesan menghindar. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku, sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Satu malam, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku diam-diam mengikuti Reza dari belakang, melintasi jalan-jalan yang familiar, sampai akhirnya dia berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Di sana, dia turun dari mobil dengan senyum lebar. Wajahnya cerah seperti yang tidak pernah kulihat sejak berbulan-bulan lalu. Dia memeluk seorang wanita. Wanita itu, aku mengenalnya. Itu Nina, wanita yang diperkenalkan ibu mertua beberapa bulan yang lalu. Wanita itu adalah wanita yang katanya lebih cocok untuk keluarga mereka. Dan kini aku melihatnya memeluk suamiku dengan penuh gairah. Aku merasa dunia ini runtuh. Langkahku terhenti, tetapi hatiku berdegup kencang. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seperti tertahan beban berat. Mereka masuk ke dalam kafe, dan aku berdiri di luar, menunggu, membeku di bawah langit malam yang gelap. Kira-kira setengah jam kemudian, aku memutuskan untuk masuk. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus tahu segalanya, harus menghadapi kenyataan yang telah lama kupendam. Aku membuka pintu kafe dengan hati yang berdebar. Mereka tidak melihatku, dan aku berjalan perlahan ke meja di sudut. Reza dan Nina sedang duduk berhadapan, tertawa, berbicara dengan begitu akrab. Nina menyentuh tangan Reza, dan aku melihat dia membalasnya. Senyum itu, senyum yang dulu hanya dia berikan padaku. Reza, aku memanggilnya keras, suaraku bergetar. Semua orang di kafe menoleh ke arahku. Dia terkejut, wajahnya pucat seketika. Nina menatapku dengan ekspresi bingung. Laras, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Reza penuh dengan ketegangan. Aku tidak bisa menahan lagi. Jadi, ini yang kamu lakukan, Mas? Inilah yang kamu sembunyikan? Wanita ini yang lebih bisa membuatmu bahagia, kan? Nina berdiri, tampak canggung. Aku nggak tahu kamu akan datang, Laras. Aku mengabaikan Nina dan langsung menatap Reza. Kamu, kenapa? Apa yang kurang dari aku? Apa aku bukan istrimu lagi? Atau kamu memang ingin menggantikan aku dengan dia? Reza terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Wajahnya penuh rasa bersalah, tetapi juga ada sesuatu yang berbeda, yang tidak aku kenal. Dia lebih bisa bahagiakan aku daripada kamu, jawab Reza dengan nada datar, seperti sebuah keputusan yang sudah lama dia pikirkan. Itu adalah kalimat yang membuat tubuhku serasa dipukul dengan palu. Jadi, aku nggak bisa bahagiakan kamu lagi? Setelah semua yang aku lakukan untuk kita? Untuk rumah ini? Reza menunduk, tidak mampu menjawab. Nina menatapku, wajahnya penuh kecanggungan, tapi aku tahu. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa kamu nggak merasa sedikit pun bersalah? Tanyaku, hampir berbisik, karena air mata sudah mulai mengaburkan pandanganku. Reza akhirnya mengangkat kepala dan menatapku. Aku sudah lama berpikir tentang ini, Laras. Mungkin aku hanya terlalu lelah, dan aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku lebih dari yang kamu lakukan. Aku merasakan tubuhku lemas. Kata-kata itu menghancurkan hatiku lebih dalam dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan semuanya. Suamiku, wanita yang kini menjadi bagian dari hidupnya, dan perasaan yang hancur. Di luar, hujan turun lebih deras, seolah ikut menangisi nasibku. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Selama ini aku selalu bisa menghadapinya. Sakit hati, pengkhianatan, semua itu masih bisa kupertahankan. Tapi pagi ini, rasanya aku benar-benar kehilangan semuanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela.
Hujan semalam masih menyisakan kabut dingin di udara. Tapi saat aku membuka surat yang tergeletak di meja makan, semuanya berubah dalam sekejap. Itu adalah surat gugatan cerai dari Reza. Gugatan cerai ini datang dengan alasan yang begitu dingin dan terperinci, seolah-olah aku hanya sebuah objek dalam hidupnya yang tidak lagi diperlukan. Alasan utama yang dia ajukan, aku tidak bisa memberinya keturunan. Itu, katanya, adalah alasan dia merasa pernikahan kami sudah tidak bisa dilanjutkan. Begitu saja. Aku memegang surat itu dengan tangan gemetar, hampir tidak percaya. Jadi ini akhirnya, bisikku. Aku bukan siapa-siapa lagi baginya. Suaraku serasa tercekat, dan air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh, menetes perlahan. Sudah cukup lama aku bertahan, berusaha memberi yang terbaik, meskipun selalu dihina, disakiti, dan diabaikan. Tapi ternyata, semua itu tidak ada artinya. Beberapa jam kemudian, Reza pulang. Matanya tampak tidak ada rasa penyesalan, hanya kelelahan dan dingin yang semakin mengerikan. Ia duduk di kursi, seperti biasa, sambil menghapus keringat di dahinya. "Laras," ujarnya, tanpa menatapku. "Aku sudah putuskan untuk mengajukan gugatan cerai." Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Rasanya seperti berlari menabrak tembok. "Jadi, ini yang kamu pilih, Mas? Begitu mudahnya kamu memutuskan untuk menghancurkan semuanya?" Dia mengangkat wajahnya, dan aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Tidak ada penyesalan. "Iya, Laras. Aku sudah nggak bisa hidup denganmu lagi. Aku akan menikahi Nina. Dia bisa memberiku semuanya yang aku butuhkan." Kata-kata itu seperti sembilu yang menusuk langsung ke jantungku. "Jadi, kamu sudah nggak peduli lagi sama aku? Semua yang kita bangun ini, begitu saja kamu buang. Apa yang bisa kita bangun kalau kamu nggak bisa kasih aku anak, Laras? Aku nggak bisa terus hidup dengan harapan kosong seperti ini. Ibu juga mendukung aku untuk menikahi Nina." Hatiku bergetar. "Ibu? Jadi ini karena ibu kamu juga?" Reza mendengus. "Iya. Dia yang selalu bilang kalau aku pantas punya keluarga yang sempurna. Nina akan jadi istri yang lebih baik. Aku nggak akan menunggu lebih lama lagi." Aku terdiam. Rasanya aku seperti dihantam badai. Semua kebahagiaan yang pernah aku rasakan seolah lenyap begitu saja. Rumah ini, impian yang kuciptakan, semuanya hilang dalam sekejap mata. "Laras," Reza melanjutkan, "untuk soal harta, kamu nggak akan mendapatkan apapun. Kamu sudah cukup diberi. Aku akan memberikan kamu yang layak, tapi aku nggak akan memberimu hak apapun dari hasil yang aku dapatkan." Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Jadi, semua yang aku perjuangkan, semua yang aku beri untuk hubungan ini, itu nggak berarti apa-apa? Bahkan sekarang kamu ambil semua tanpa rasa bersalah. Reza hanya diam. Matanya tajam, penuh ketegasan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Laras. Ini yang terbaik untuk kita berdua." Aku menatapnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Tidak ada lagi cinta di mata itu. Tidak ada lagi kebersamaan yang pernah kita impikan. Yang ada hanya perpisahan yang sangat dingin, tanpa kasih sayang. Reza berdiri, memungut tasnya dengan tenang. "Aku pergi dulu. Kamu pikirkan baik-baik." Aku melihatnya melangkah keluar, tanpa menoleh, tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam diriku, perasaan hancur itu mulai berubah menjadi kemarahan yang menyala-nyala. Aku tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah titik di mana aku harus memutuskan untuk melanjutkan hidupku, meski tanpa dia. Hari itu, seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku terbangun dengan kebiasaan pagi, menyusuri rumah besar yang pernah aku bangun dengan penuh impian dan harapan.
Tapi pagi itu terasa berbeda, gelisah dan penuh ketegangan. Ada sesuatu yang tak beres. Ada ketegangan di udara yang seolah mengancam segalanya yang telah aku bangun. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan suara berderit yang memecah kesunyian. Reza, ibu mertua, dan kedua adik-adiknya masuk dengan langkah pasti. Wajah mereka tak menunjukkan tanda-tanda empati, justru sebaliknya. Wajah mereka tampak dingin, penuh tekad untuk merampas hak yang seharusnya menjadi milikku. Ibu mertua melangkah masuk lebih dulu, seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Laras, sudah waktunya kamu pergi. Kami ingin tinggal di sini, kata ibu mertua dengan suara manis yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang sangat berbahaya dalam cara dia berbicara, seperti ular berbisa yang berbicara dengan lembut. Rumah ini sudah tidak cocok untukmu. Kamu kan gak bisa kasih kami apa yang kami inginkan. Anak, cucu. Aku menatap mereka semua, merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang kalian inginkan, Bu? Rumah ini bukan rumah kalian. Ini rumahku. Rumah yang aku bangun dengan kerja keras, dengan darah, keringat, dan air mata. Tidak ada yang bisa kalian ambil begitu saja. Namun, Reza, yang biasanya aku harapkan bisa melindungiku, berdiri di belakang ibunya. Dia hanya menggelengkan kepala pelan, tampak cemas, tetapi tak berani menghadapiku. Matanya menghindari tatapanku. Aku merasa seperti disambar petir. Semua perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang pernah aku beri, kini hanya menjadi angin lalu. Dia diam, membiarkan ibunya datang dan merenggut semuanya dariku. Reza, ini rumah kita. Kita membangunnya bersama. Kamu nggak ingat semua yang kita lewati? Apa kamu begitu mudahnya membuang semuanya? Aku bertanya, suaraku mulai serak menahan tangis. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu benar-benar ingin aku pergi? Reza menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku bisa merasakan, ada ketakutan yang mendalam di matanya, tetapi dia terlalu lemah untuk melawan ibu dan adik-adiknya. Aku tahu, dia memilih untuk menuruti ibunya, meskipun itu berarti menghancurkan apa yang sudah kami bangun bersama. Ibu mertua mendekat, langkahnya mantap, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kemenangan. Sudahlah, Laras. Kamu nggak pantas tinggal di sini. Kamu sudah habis. Kamu nggak bisa memberikan apa yang dibutuhkan keluarga kami. Sekarang waktunya kamu pergi. Ini keputusan yang sudah diambil. Aku mengangkat tangan, menahan amarah yang mulai membara. Tidak. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Ini rumahku. Aku yang membangunnya, dan aku akan tinggal di sini. Kalian nggak punya hak untuk mengusir aku begitu saja. Namun, kata-kataku tak digubris. Tanpa sepengetahuanku, dua pria berbadan besar yang tampak seperti preman masuk ke ruang tamu. Mereka berdiri tegak, menatapku dengan pandangan mengintimidasi. Mereka bukan siapa-siapa bagiku, namun cara mereka berdiri di sana, dengan postur yang menakutkan, membuatku merasa seolah-olah aku sedang dihadapkan pada ancaman nyata. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat dan penuh ancaman. Jangan banyak alasan, Neng. Kami cuma ingin kasih tahu kamu, kalau kamu gak segera pergi dari sini, akan ada masalah. Hatiku berdegup kencang. Mereka datang dengan maksud yang jelas, untuk menakut-nakuti aku agar pergi. Mereka berharap aku akan merasa takut dan mundur begitu saja. Tapi tidak. Aku bukan perempuan yang akan mundur tanpa melawan. Apa kalian pikir aku takut? Jawabku, berusaha mengendalikan emosi, suaraku menggema di ruangan. Kalian salah besar kalau kira aku akan takut sama preman-preman seperti kalian. Ini rumahku, dan kalian gak punya hak apa-apa di sini. Ibu mertua memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu memang keras kepala, Laras. Tapi jangan salah, kalau kita nggak bisa kasih tahu kamu dengan cara baik-baik,
kami akan lakukan cara yang lebih keras. Aku bisa merasakan jantungku seperti dihantam. Aku hampir bisa merasakan ketegangan di udara, seolah semuanya akan meledak. Tetapi di balik rasa takut dan cemas yang mendera, aku tahu satu hal. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku tahu apa yang mereka coba lakukan. Apapun yang kalian katakan, Bu, saya nggak akan pergi, jawabku tegas. Aku berjalan ke meja samping dan mengambil dokumen rumah yang sudah ku simpan rapat-rapat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meletakkan salinan dokumen tersebut di atas meja. Ini bukti kalau rumah ini atas nama saya. Kalian nggak bisa mengambilnya begitu saja tanpa keputusan hukum. Aku menatap ibu mertua, lalu mengarahkan pandanganku ke Reza. Dan kamu, Reza, harusnya tahu betul kalau kamu nggak bisa begitu saja mengusir aku dari rumah yang aku bangun. Ada keheningan yang menegangkan setelah aku mengucapkan kalimat itu. Ibu mertua sejenak terdiam, seolah tidak mengira aku sudah mempersiapkan bukti yang kuat. Dua preman itu terdiam, ragu. Aku tahu mereka tidak akan bisa melanjutkan ancaman mereka jika aku sudah memegang bukti yang sah. Ibu mertua menggeram pelan, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Kamu masih keras kepala, Laras. Tapi ingat, kalau kamu terus begini, kamu akan menyesal. Aku berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Kalian yang akan menyesal, Bu. Karena aku akan bertahan di sini. Ini rumahku, dan jika kalian ingin mengambilnya, kalian harus melalui jalur hukum. Dengan wajah merah padam, ibu mertua akhirnya memberi isyarat kepada preman-preman itu untuk mundur. Mereka pergi tanpa berkata apa-apa, meskipun tatapan mereka masih penuh dengan kebencian. Reza tetap diam, menunduk dengan wajah yang sulit dibaca. Aku bisa merasakan kebingungannya, tapi aku tak peduli lagi. Kalau kalian masih mau mengambil rumah ini, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Tambahku dengan suara yang lebih dingin, seolah aku sudah siap menghadapi pertempuran hukum yang akan datang. Aku tahu, ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Tapi aku juga tidak akan mundur. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Rumah ini, yang aku bangun dengan kerja keras dan cinta, akan tetap menjadi milikku. Setelah kejadian yang menegangkan di rumah, aku tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka merampas hidupku. Tidak, aku harus melawan mereka semua. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Aku tidak akan membiarkan suamiku, ibu mertua, dan seluruh keluarga besarnya menginjakan kaki di atas kebanggaan dan impianku yang telah kubangun dengan darah dan keringat. Dengan penuh tekad, aku diam-diam mencari pengacara, mengumpulkan bukti-bukti, dan mulai merancang langkah hukum yang bisa membuktikan bahwa rumah ini adalah milikku. Semua dokumen lengkap sudah ada di tanganku. Semuanya tercatat sah atas namaku. Aku tahu bahwa ini adalah perjuangan yang tak akan mudah, tapi aku sudah siap. Mereka bisa merendahkan aku, bisa menyakitiku, tapi mereka tidak akan bisa merebut rumah ini begitu saja. Hari yang telah kuantisipasi akhirnya datang. Aku mendengar kabar bahwa keluarga besar Reza sedang mengadakan pesta di rumah itu, seolah-olah mereka benar-benar menganggap rumah itu sudah menjadi milik mereka. Mereka tertawa, bercanda, dan berpesta, sementara aku terjebak dalam perjuangan yang tak terlihat. Tapi kali ini, aku punya kartu yang akan mengubah segalanya. Aku mengenakan gaun sederhana, dengan langkah mantap menuju rumah itu. Di sampingku, pengacara dan beberapa petugas datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan hukum. Kami tiba di depan rumah, dan tak lama kemudian, aku mengarahkan mereka masuk ke ruang tamu di mana seluruh keluarga Reza sedang berkumpul. Ruangan yang dulu menjadi tempat penuh kenangan manis, sekarang terasa seperti tempat yang paling penuh kebohongan dan pengkhianatan. Ketika mereka melihat kedatanganku, suasana langsung berubah. Semua mata terarah padaku,
dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti ruangan. Reza berdiri di antara mereka, wajahnya tampak bingung, seolah tak tahu apa yang harus dilakukan. Di sampingnya, ibu mertua tampak begitu tenang, seolah-olah dia yakin aku akan mundur, seperti yang selalu kulakukan sebelumnya. Namun kali ini, aku tidak akan mundur. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan ke tengah ruangan, meletakkan tas yang kupegang di atas meja. Aku membuka tas dan mengeluarkan dokumen sertifikat rumah yang sudah aku persiapkan. Suara lembaran kertas yang kutarik dari map itu mengisi udara yang sudah penuh dengan ketegangan. Reza, aku mulai dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ini rumah yang selama ini kamu kira milik kamu dan keluarga kamu. Rumah yang kamu anggap bisa kamu ambil begitu saja dari tanganku. Tapi kamu salah. Aku menatap semua yang ada di ruangan itu, termasuk ibu mertua yang kini wajahnya mulai berubah, tidak lagi tenang seperti tadi. Mereka semua terdiam, seolah mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Aku melanjutkan, rumah ini bukan milik kalian. Rumah ini milikku. Semuanya tercatat sah atas namaku. Dan kalau kalian ingin mengambilnya, kalian harus melakukannya melalui jalur hukum, bukan dengan ancaman dan paksaan. Aku meletakkan dokumen sertifikat rumah di meja, dan satu persatu, pengacara dan petugas mulai memeriksa dokumen itu. Hatiku berdebar, namun aku berusaha tetap tenang. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Semua yang aku takutkan selama ini, semua rasa takutku untuk menghadapi mereka, kini sudah menguap begitu saja. Suamiku, yang sejak tadi hanya diam dan menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya, tetapi hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, dan ada rasa malu yang begitu kuat di matanya. Laras, suaranya terputus-putus, dan aku bisa melihat kesulitan dalam dirinya untuk mengungkapkan apa yang seharusnya dia katakan. Ibu mertua yang tadinya penuh kepercayaan diri, kini mulai tertegun. Dia berjalan mendekat, menatap dokumen itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak mungkin, bisiknya, hampir tak percaya. Ini bukan mungkin milikmu, kan? Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan tatapan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu kira aku tidak tahu apa yang kamu dan keluarga kamu rencanakan? Kamu pikir aku akan terus diam, melihat semuanya dirampas begitu saja? Reza tampak sangat bingung, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Laras, suaranya tercekat. Aku tidak tahu kalau semua ini akan sampai sejauh ini. Ibu mertua menggenggam tangan Reza, wajahnya penuh penyesalan. Laras, tolong. Ini tidak seperti yang kamu kira, katanya dengan suara yang tergetar. Namun, aku sudah tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata manisnya. Semua yang dia katakan selama ini hanyalah kebohongan belaka. Sudah cukup, Bu. Kalian tidak bisa mengambil rumah ini. Ini milikku. Dan aku akan berjuang agar tidak ada yang merampasnya. Jawabku dengan penuh keyakinan, tanpa ada sedikit pun rasa takut. Seluruh keluarga besar Reza terdiam. Mereka, yang dulu menganggap aku sebagai sosok yang lemah, kini menyadari bahwa aku bukanlah perempuan yang bisa mereka permainkan begitu saja. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa malu dan bingung. Bahkan adik-adik Reza yang selama ini hanya menonton, kini mulai menghindari tatapan mata. Suamiku, yang selama ini memilih untuk mendukung ibunya, akhirnya hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi kata-kata pembelaan darinya. Hanya ada keheningan yang sangat berat di udara. Semua yang terjadi, semua yang mereka lakukan, kini terbongkar. Dan aku akhirnya bisa berdiri tegak, menatap mereka dengan kepala tegak, tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika aku meninggalkan mereka di rumah itu, di tempat yang dulu aku anggap sebagai tempat yang penuh harapan dan cinta, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Bukan hanya kemenangan hukum yang membuatku merasa lega, tetapi juga perubahan dalam hatiku.
Selama ini aku hanya bertahan, mencoba untuk mencintai dan berharap suamiku akan berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka semua sudah membuat pilihan mereka, dan aku pun membuat pilihan untuk diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan sebuah senyuman tipis. Senyum yang penuh dengan kebanggaan, kebebasan, dan juga kebencian yang mendalam. Aku tidak lagi seorang perempuan yang lemah yang bisa mereka permainkan. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Tidak ada lagi waktu untuk menangisi apa yang telah hilang. Sekarang, waktunya untuk membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah itu, aku merasa bagaikan orang yang baru terlahir kembali. Aku mulai menata hidupku dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi mengenakan pakaian yang hanya bisa membuatku tampak biasa. Tidak lagi memakai riasan sederhana yang dulu terasa cukup untuk menutupi ketidakpastian. Aku mulai berubah menjadi sosok yang lebih elegan, lebih anggun, lebih percaya diri. Aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah mengenali aku lagi. Dan itu yang kuinginkan. Setiap kali aku melangkah keluar, aku merasakan perubahan itu. Aku mengenakan gaun-gaun desainer yang membuatku tampak berbeda dari wanita-wanita yang dulu menganggapku sebagai sosok yang hanya bisa ada di balik bayang-bayang. Aku mulai bekerja dengan lebih keras, membangun karierku dengan tekad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar banyak hal baru, memperluas jaringan, dan mendapatkan lebih banyak klien yang menghargai keterampilan serta dedikasi yang aku tunjukkan. Di balik senyum dan kesuksesan baruku, aku menyimpan sebuah rencana untuk menunjukkan pada mereka semua betapa besar kekuatanku. Mereka telah meremehkanku, mereka telah memperlakukan aku dengan kejam. Dan sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar seorang istri yang mereka anggap tak berarti. Pernah ada saat-saat di mana aku meragukan diriku sendiri. Saat-saat ketika aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Tetapi sekarang, aku tidak akan membiarkan perasaan itu menguasai diriku lagi. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Aku akan membuat mereka semua menyesal pernah menganggapku remeh. Reza, yang dulu selalu berusaha membahagiakan ibunya, mulai melihat perubahan dalam diriku. Aku tahu dia merasa cemas, merasa bingung. Dia mulai menghubungiku, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi aku sudah terlalu jauh untuk bisa kembali ke kehidupan lamaku. Dia menghubungiku lewat pesan singkat, berkata, "Laras, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kamu begitu berubah?" Aku tidak membalas pesan-pesan itu. Aku hanya tersenyum sendiri setiap kali melihatnya, merasakan betapa jauh aku sudah melangkah dari mereka. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis dalam kesedihan dan keputusasaan. Sekarang, aku adalah Laras yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Aku memulai bisnis sendiri, bisnis yang dulu aku impikan. Perlahan, aku membangun reputasiku, mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan. Aku menikmati hidupku dengan cara yang baru, jauh dari orang-orang yang pernah mencoba menjatuhkanku. Setiap kali aku menerima tawaran pekerjaan besar, setiap kali aku berhasil mendapatkan klien penting, aku bisa merasakan darahku mendidih dengan kebanggaan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak butuh mereka untuk menjadi sukses. Suamiku, yang kini hanya bisa hidup dalam bayang-bayang ibunya, mulai merasakan ketidakhadiranku dalam kehidupannya. Aku yakin dia menyadari perubahan ini. Dia mulai mengirim pesan-pesan yang penuh penyesalan, mencoba menghubungiku dengan harapan bisa kembali. Namun, aku sudah cukup dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah melihat siapa dia sebenarnya, seorang lelaki yang lebih memilih ibunya daripada istrinya. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan itu lagi. Ibu mertua, dengan segala manipulasi dan taktik liciknya,
Mungkin merasa puas dengan keputusan-keputusan yang diambilnya untuk memisahkan aku dari suamiku. Namun dia belum tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang lebih besar untuk ditawarkan. Sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang siapa aku sebenarnya. Setiap langkahku, setiap keputusan yang aku buat, adalah langkah menuju pembalasan yang manis. Aku tahu bahwa suamiku dan ibu mertua masih terjebak dalam dunia mereka yang penuh dengan kekuasaan dan kontrol. Tetapi aku akan menunjukkan bahwa aku tidak pernah membutuhkan mereka untuk menjadi siapa aku sekarang. Aku akan membuat mereka tahu bahwa aku adalah seorang perempuan yang bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik tanpa mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihat semua yang telah aku capai dan tahu betul. Aku lebih dari apa yang mereka kira. Beberapa bulan setelah aku menutup babak kelam dalam hidupku, kabar yang kudengar tak lagi mengejutkan. Reza dan wanita pilihan ibunya, yang dulu ia selingkuhi di belakangku, akhirnya memutuskan untuk menikah. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama, yang dengan sedikit cemas menceritakan bahwa mereka sedang merencanakan pernikahan megah yang akan diadakan di sebuah tempat yang mewah. Namun, aku tahu bahwa aku tidak akan menerima undangan untuk acara itu, karena mereka telah mengusirku dari kehidupan mereka begitu lama, menganggapku sebagai sosok yang tidak ada artinya. Aku terdiam sejenak setelah mendengar kabar itu. Entah mengapa, aku tidak merasa marah, bahkan tidak merasa sakit hati. Justru aku merasa lega, seperti ada beban berat yang terangkat. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah membutuhkan mereka, tidak pernah menginginkan tempat di antara mereka. Namun, ada satu hal yang membuatku tersenyum, dan itu adalah kesempatan untuk mengatur sebuah pertemuan yang akan membuat mereka merasakan keberadaanku lebih dari yang mereka bayangkan. Aku memutuskan untuk merancang sebuah rencana balas dendam yang penuh perhitungan. Sebuah strategi yang tidak hanya akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih baik tanpanya, tetapi juga untuk mengingatkan mereka dengan cara yang sangat elegan tentang siapa aku sekarang. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Aku tahu, mereka pasti sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, terfokus pada kebahagiaan mereka. Sementara itu, aku sudah lebih dulu merancang acara amal besar-besaran yang aku adakan untuk meresmikan butik baruku. Sebuah butik yang sudah lama aku impikan, yang akhirnya bisa aku bangun berkat kerja keras dan tekadku sendiri. Tidak hanya itu, aku juga memutuskan untuk mengadakan acara amal di hari yang sama dengan pernikahan mereka. Dan yang lebih penting lagi, acara ini akan diadakan tepat di depan venue pernikahan mereka. Aku tersenyum puas saat melihat undangan yang telah selesai dicetak. Aku tidak mengundang mereka langsung, tentu saja. Tapi aku mengirimkan undangan yang sangat formal, dengan elegan, yang akan sampai ke tangan mereka. Undangan itu berisi informasi tentang acara amal yang aku adakan, yang sekaligus meresmikan butik milikku yang baru, dan semua itu akan berlangsung di lokasi yang sangat strategis, di depan tempat mereka mengikat janji suci. Aku membayangkan bagaimana mereka akan terkejut melihatku berdiri di sana, tampil penuh percaya diri dengan senyum yang tidak lagi disertai air mata atau rasa sakit. Aku tahu mereka pasti tidak akan menduga bahwa aku akan bisa mengubah hidupku begitu besar dan tiba-tiba. Hari itu, aku mengenakan gaun hitam elegan yang membuatku tampak seperti seorang wanita kuat, penuh daya tarik dan kepercayaan diri. Aku tidak datang untuk merusak hari pernikahan mereka, bukan untuk mencampuri kebahagiaan mereka, tetapi untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih mandiri tanpa mereka. Saat aku tiba di lokasi acara, aku melihat keramaian di sekitar venue pernikahan mereka. Aku bisa melihat para tamu undangan yang berdatangan untuk merayakan hari bahagia mereka. Tetapi di sisi lain, ada butik baruku yang sudah penuh dengan tamu undangan yang datang untuk merayakan keberhasilanku. Mereka semua tampak terkesima dengan apa yang telah aku capai. Semua yang aku ingin mereka lihat adalah diriku, berdiri di sana, penuh percaya diri, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai diriku. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan atau penyesalan.
Aku berjalan dengan langkah mantap, sambil menikmati momen tersebut. Di tengah-tengah keramaian itu, aku melihat beberapa orang yang dulu menjadi bagian dari hidupku. Mereka, yang dulu pernah menganggapku sebagai perempuan yang tidak berdaya, kini melihatku sebagai seseorang yang telah bangkit dan sukses. Beberapa dari mereka, termasuk beberapa teman lama yang masih berhubungan dengan keluarga Reza, tampak terkejut melihat perubahanku. Aku mendengar bisikan mereka, membicarakan tentang aku yang kini sudah berbeda. Seorang wanita yang lebih elegan, lebih sukses, dan tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Sementara itu, aku bisa merasakan pandangan mata yang mulai tertuju pada tempat di mana pernikahan mereka sedang berlangsung. Aku tahu, mereka pasti melihat butikku yang baru saja diresmikan dan berada di tempat yang sangat strategis, di depan pintu masuk utama venue mereka. Aku bisa membayangkan bagaimana mereka merasa cemas dan terkejut melihat betapa besar perubahan dalam hidupku. Aku bisa melihat ekspresi mereka, yang mungkin sedikit cemas, sedikit marah, tapi lebih banyak rasa tidak nyaman. Di tengah kemeriahan peresmian butik, aku melihat ponselku bergetar. Itu adalah pesan dari Reza. Pesan yang sangat pendek, hanya berisi kata-kata. "Kenapa kamu melakukan ini, Laras?" Aku membiarkan ponselku tergeletak di atas meja. Senyum tipis tersungging di bibirku. Aku tidak perlu menjawabnya. Semua yang perlu mereka tahu sudah mereka lihat. Ini adalah hidupku, dan aku tidak butuh persetujuan dari mereka lagi. Aku tidak butuh mereka untuk bahagia. Aku tidak butuh mereka untuk sukses. Ini adalah hidup baruku, hidup yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Dan aku akan terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu datang dengan segala kemewahannya. Reza dan wanita pilihannya, yang sekarang menjadi istrinya, merayakan pernikahan mereka dengan segala kemegahan yang mungkin mereka impikan. Aku bisa membayangkan betapa indahnya pernikahan mereka. Bahkan aku mendengar kabar bahwa acara itu diadakan dengan tema yang luar biasa, dengan undangan yang datang dari kalangan sosialita, pejabat, dan selebriti. Semua orang yang mereka kenal, semua orang yang dianggap penting, berkumpul di sana untuk merayakan hari bahagia mereka. Namun, aku tidak datang untuk menjadi bagian dari acara itu. Aku tidak tertarik untuk sekadar menjadi penonton dari kebahagiaan mereka. Aku punya rencanaku sendiri. Rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih elegan, dan jauh lebih memikat daripada acara mereka. Hari itu, aku muncul bukan sebagai tamu. Aku muncul sebagai pusat perhatian. Sebagai tamu kehormatan di acara butikku sendiri yang sengaja aku gelar di ballroom yang terletak tepat di sebelah venue pernikahan mereka. Sebuah acara yang tak hanya sekadar meresmikan butik baru yang telah lama aku impikan, tetapi juga menjadi simbol kemenangan, kebanggaan, dan pembalasan terhadap apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku bisa merasakan getaran listrik dalam diriku saat mobil mewah yang aku tumpangi melaju melewati jalanan yang dipenuhi dengan kemewahan. Mobil itu, yang disupiri oleh sopir pribadi, melaju perlahan, seolah sengaja ingin memperlambat waktu agar setiap detik perjalanan ini terasa seperti momen yang begitu berharga. Semua mata yang ada di jalanan itu pasti memandangku, karena mobil tersebut bukan mobil biasa. Mobil itu adalah simbol dari apa yang telah aku raih. Sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih mandiri. Ketika aku tiba di depan ballroom tempat acara butikku diadakan, aku bisa melihat sekelilingku. Orang-orang berbisik, beberapa di antara mereka mengenali aku. Mereka melihatku keluar dari mobil dengan gaun merah menyala yang memukau, gaun yang dirancang khusus untuk hari itu, dengan potongan yang menonjolkan kecantikan dan keanggunan tubuhku. Aku melangkah dengan percaya diri. Setiap gerakan tubuhku dipenuhi dengan aura kekuatan dan kebanggaan. Aku dikelilingi oleh tim media yang siap meliput setiap langkahku, beberapa influencer fashion yang sudah menunggu untuk berbicara denganku tentang koleksi yang aku tampilkan. Semua perhatian tertuju padaku. Aku melihat dengan jelas di sudut mataku bagaimana mereka, Reza,
ibu mertua, dan seluruh keluarga besar mereka, berada di luar venue pernikahan mereka, tampak terguncang saat melihat mobil mewah yang parkir di luar ballroom sebelah. Aku tahu mereka tidak bisa mengabaikan pemandangan ini. Mereka pasti melihat aku melangkah keluar dari mobil itu, dan mereka pasti tahu bahwa aku bukan hanya datang untuk sekadar berpartisipasi dalam sebuah acara biasa. Ini adalah acara aku, acara yang aku ciptakan dengan darah, keringat, dan air mata. Pintu ballroom dibuka lebar-lebar, dan aku masuk dengan langkah yang pasti. Kamera-kamera berkelip, dan sorakan para tamu yang hadir terdengar di sekelilingku. Aku disambut dengan tepuk tangan yang menggema, dan suara-suara pujian datang dari berbagai penjuru ruangan. Semua mata tertuju padaku, dan aku menikmati setiap detiknya. Aku melihat ekspresi mereka, Reza yang duduk di kursi pengantin dengan wajah tegang, ibu mertuaku yang tampak bingung dan cemas, dan keluarga besar mereka yang sudah merasa terpojok dengan kemunculanku yang begitu tiba-tiba. Aku berjalan dengan anggun menuju panggung, tempat di mana aku akan meresmikan butik baruku. Di atas panggung itu, aku berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan sepatu hak tinggi yang melangkah mantap, dikelilingi oleh koleksi busana yang memukau, yang aku desain sendiri. Setiap potongan pakaian itu adalah cerminan dari perjalanan hidupku, dari seorang wanita yang dulu dianggap tak berarti menjadi seorang pengusaha sukses yang kini memegang kendali atas takdirnya sendiri. Selamat datang di acara peresmian butik kami, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung perjalanan kami. Hari ini adalah bukti bahwa tak ada yang tak mungkin. Jika kamu bekerja keras dan tetap percaya pada dirimu sendiri, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu, ucapku dengan suara yang lantang, penuh keyakinan. Semua yang hadir dalam acara itu mengangguk dengan kagum, dan aku bisa melihat betapa terkejutnya mereka, orang-orang yang mungkin dulu meremehkan diriku. Dan di balik kerumunan itu, aku tahu, Reza dan ibu mertua pasti merasa malu. Mereka pasti merasakan ketegangan, cemas melihat apa yang telah aku capai tanpa bantuan mereka, tanpa kehadiran mereka dalam hidupku. Dan itu adalah balas dendam yang manis, tapi jauh lebih memuaskan daripada sekadar melihat mereka menderita. Aku tidak menoleh lagi ke arah mereka setelah itu. Aku menikmati sorakan para tamu yang semakin riuh, dengan media yang terus meliput setiap detik acara. Semua orang tahu siapa aku sekarang. Semua orang tahu bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang mereka anggap lemah dan tak berarti. Aku adalah wanita yang bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan yang bahkan mereka tak bisa bayangkan. Pernikahan mereka mungkin berlangsung dengan kebahagiaan mereka sendiri, tapi aku yakin mereka tak bisa melupakan kemunculanku. Kemunculan seorang wanita yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bebas daripada yang mereka kira. Dan itu adalah kemenangan yang akan terus kupegang erat. Hari itu adalah puncak dari perjalanan panjangku. Saat aku melangkah keluar dari ballroom, dengan gaun berkilau dan senyum penuh percaya diri, aku merasakan aliran energi yang berbeda, energi yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku merasa bebas, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa sepenuhnya hidup. Semua yang dulu kupikirkan tentang mereka, Reza, ibunya, keluarganya, sekarang seperti bayangan yang memudar. Aku lebih dari cukup tanpa mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu kejutan yang tak bisa aku hindari. Saat pandanganku bertemu dengan mata Reza. Dia berdiri di pintu masuk venue pernikahan mereka, mengenakan jas pengantin dengan ekspresi cemas yang tak bisa disembunyikan. Entah sudah berapa lama dia di sana, tapi yang jelas, dia melihatku. Aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Reza, yang dulu aku anggap sebagai suamiku, yang dulu pernah mengisi sebagian besar hidupku, sekarang hanya sebuah bayangan dari masa lalu yang tak lagi punya tempat dalam hidupku. Aku berjalan dengan mantap menuju pintu keluar, melewati dia yang tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihatku berdiri tegak, dikelilingi oleh para tamu yang bertepuk tangan, media yang memotret,
dan influencer yang mengajakku berbicara tentang koleksi baru yang aku tampilkan. Semua perhatian tertuju padaku, dan dia hanya bisa berdiri terpaku, memandangku dengan tatapan kosong. Laras, suara Reza terdengar serak, seakan dia tak percaya bisa melihatku seperti ini, berbeda, lebih baik, lebih hidup. Dia melangkah maju, mencoba mendekat, tetapi aku hanya tersenyum tipis dan berhenti sejenak. Suaraku meluncur keluar, tenang namun penuh dengan kepastian. "Selamat atas pernikahanmu, Reza," kataku, suara yang sudah tidak lagi dipenuhi dengan rasa sakit atau dendam. Hanya ada ketenangan dan keberanian dalam setiap kata yang terucap. "Kamu pantas dapat yang kamu cari. Tapi aku sudah dapat yang terbaik, diriku sendiri." Aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Ada kekosongan di matanya, mungkin rasa penyesalan yang mulai muncul setelah melihatku berdiri begitu kuat. Mungkin dia baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat, betapa banyak yang telah hilang dalam hidupnya. Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mungkin merasakan perasaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, rasa kehilangan yang nyata. Aku melangkah kembali, meninggalkannya dengan senyum yang tak bisa lagi dia pahami. Setiap langkah yang aku ambil seolah mengukir sebuah kemenangan yang lebih besar dari yang bisa dia rasakan. Aku tahu, di dalam hatinya, ada penyesalan yang begitu dalam. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk dia di hidupku. "Aku baik-baik saja, Reza," kataku tanpa menoleh, meskipun suara itu lebih kepada diriku sendiri. "Aku sudah menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang kamu bisa berikan." Dia berdiri di sana, terdiam, dan aku tahu, aku sudah menutup pintu itu. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan untuk mengubah kenyataan. Aku sudah lebih bahagia dari yang dia pernah bayangkan. Kini, aku adalah wanita yang bebas. Bebas dari keterikatan, bebas dari rasa sakit yang dulu menghantuiku. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan itu adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Dengan langkah tegap, aku melangkah keluar, meninggalkan dia bersama seluruh keluarga dan dunia yang dulu aku kenal. Mereka tidak lagi memegang kendali atas hidupku. Aku adalah diriku sendiri, lebih kuat, lebih bebas, dan lebih hidup daripada yang mereka tahu. Tak butuh waktu lama bagi Reza untuk merasakan kenyataan pahit setelah menikahi wanita yang dulu dipilihkan ibunya. Ketika aku pertama kali mendengar kabar bahwa mereka sudah menikah, aku merasa lega. Bahkan, lebih dari itu, aku merasa bebas. Namun, ternyata kebahagiaan Reza hanya berlangsung sesaat. Wanita yang dulu dianggapnya sebagai pahlawan, yang bisa memberikan kebahagiaan yang tidak aku berikan, mulai menunjukkan sisi aslinya. Pada awalnya, Reza dan wanita itu tampak bahagia. Mereka berpura-pura hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, tapi aku tahu itu hanya topeng. Aku sudah bisa merasakan ketegangan di dalam diri mereka. Wanita itu, yang dulu dianggap lebih baik dariku, mulai menunjukkan sifat-sifat yang bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Dia ternyata seorang wanita yang sangat boros. Segala sesuatu harus serba mewah, dan itu termasuk segala perlengkapan yang dia beli untuk rumah baru mereka. Tentu saja, Reza yang baru mulai menanggung beban ekonomi rumah tangga mereka, merasa kewalahan. Dulu, rumah yang aku bangun dengan jerih payahku, rumah yang mereka ambil dariku begitu saja, sekarang menjadi masalah besar. Mereka tidak mampu mempertahankan rumah itu karena biaya perawatan dan utang yang menumpuk akibat kebiasaan boros sang istri. "Kenapa kamu nggak bisa lebih mengatur uang kita, sih?" Aku mendengar teriakan Reza dari kejauhan ketika dia menelpon seseorang. Tak sulit untuk mengetahui bahwa dia sedang berbicara dengan istrinya yang boros itu. Di sisi lain, wanita itu, yang dulunya tampak lembut dan penuh pesona, ternyata jauh berbeda dari yang aku bayangkan. Dia kasar, berbicara dengan nada tinggi, dan suka mengatur segala sesuatu dalam hidup Reza.
termasuk cara dia berinteraksi dengan keluarganya. Jika dulu Reza selalu ingin memanjakanku, sekarang dia lebih sering mengeluh tentang bagaimana istrinya memperlakukannya. Mereka bahkan sering bertengkar. Tanggapan yang kupikir sangat wajar mengingat sifat wanita itu yang dominan dan controlling. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lega. Di satu sisi, aku tidak ingin melihat orang lain menderita, tapi di sisi lain, ada perasaan yang sangat memuaskan melihat bagaimana keputusan Reza untuk meninggalkanku justru membawa kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Wanita yang dulu dia pilih dengan anggapan bisa memberinya kebahagiaan, kini justru menjadi bencana dalam hidupnya. Rumah tangga mereka penuh dengan pertengkaran yang tak ada habisnya. Mereka sering bertengkar soal uang, soal pengelolaan rumah tangga, dan bahkan soal pengaruh keluarganya yang mulai ikut campur. "Kenapa kamu bisa sebodoh ini, Reza?" Aku mendengar suara wanita itu dengan jelas ketika Reza meneleponku. "Aku nggak butuh kamu yang cuma bisa mengatur rumah tangga kayak orang kebanyakan. Kamu nggak tahu gimana cara menikmati hidup." Aku mendengar desahan Reza di ujung telepon, seakan dia mulai merasa terperangkap. Semua yang dia inginkan sekarang malah berubah menjadi mimpi buruk. Wanita itu membuatnya merasa tidak bebas, terus-terusan mengatur hidupnya, menghamburkan uang, dan tak memberi ruang bagi Reza untuk berkembang. Setiap hari, ada perdebatan tentang hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Ini bukan lagi rumah tangga yang penuh cinta, melainkan pertempuran antara dua orang yang tidak bisa saling memahami. Sementara itu, di luar kehidupan mereka, aku justru semakin berkembang. Bisnisku semakin sukses, aku menjadi lebih mandiri, dan aku bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku menikmati kebebasanku, menikmati hari-hariku tanpa beban, tanpa orang-orang yang merendahkan atau mencoba mengendalikan hidupku. Sementara itu, di balik pintu rumah mereka yang mewah, Reza dan istrinya terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan pertengkaran dan ketegangan. Mereka kesulitan keuangan karena rumah lama yang aku ambil kembali. Rumah yang dulu menjadi simbol dari kebanggaan mereka, kini tinggal kenangan. Mereka tidak mampu mempertahankan apa yang dulu mereka anggap sebagai kemenangan terbesar dalam hidup mereka. Setiap kali aku mendengar kabar baru tentang mereka, pertengkaran yang semakin hebat, atau keuangan mereka yang semakin terpuruk, aku hanya tersenyum kecil. Tidak, aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi aku merasa bahwa hidupku telah membuktikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan kecil. Aku telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki rumah mewah atau pasangan yang tampak sempurna di luar. Kebahagiaan sejati adalah tentang kedamaian dalam diri sendiri, tentang tahu bagaimana mencintai diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Reza, kini, terjebak dalam pilihannya sendiri, terperangkap dalam kebohongan yang telah ia bangun, dan hidup dengan wanita yang jauh lebih buruk daripada apa yang aku pernah lakukan. Aku bisa melihat bahwa dia mulai menyesali keputusan yang telah dia buat. Tapi bagi aku, itu sudah terlambat. Dunia ini bukan lagi tempat untuknya, dan aku sudah melangkah jauh lebih maju. Setahun berlalu, dan dalam perjalanan waktu itu, aku menemukan diriku semakin kuat dan mandiri. Bisnisku berkembang pesat. Butikku yang pertama kini memiliki jaringan yang tersebar di 3 kota besar. Tidak hanya itu, aku juga mendirikan jasa wedding organizer yang laris manis, melayani klien-klien penting dari kalangan atas. Setiap hari, aku dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatiku, yang menghargai kerja keras dan integritasku. Aku menikmati hidupku sepenuhnya, tanpa beban, tanpa penyesalan. Semuanya berjalan sesuai dengan impian yang pernah aku bangun, meski dulu, aku tak pernah menyangka hidup akan membawaku sejauh ini. Sementara itu, suamiku, Reza, terperosok jauh dari hidup yang pernah dia impikan. Pernikahan mereka yang dia anggap sebagai kebahagiaan baru berakhir dengan perceraian yang pahit. Wanita yang dulu dia pilih sebagai pendamping hidup, ternyata tidak lebih dari bencana.
Mereka tidak bisa mempertahankan rumah yang dulu menjadi lambang kebanggaan mereka. Rumah yang aku bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Kini, rumah itu telah digadai, dan mereka hidup dalam kesulitan yang tak bisa dihindari. Reza kini tinggal bersama ibunya, yang semakin tua dan sakit-sakitan. Kesehatan ibunya yang semakin memburuk membuat keadaan mereka semakin berat. Tak ada lagi yang bisa mereka banggakan, dan tak ada lagi yang mereka miliki selain keputusasaan. Ketika aku mendengar kabar itu, ada perasaan campur aduk dalam hatiku. Sedikit empati untuk ibu mertua yang dulu memusuhiku. Sedikit rasa kasihan pada Reza yang kini harus menanggung semua akibat dari keputusan-keputusan buruk yang pernah ia ambil. Tapi lebih dari itu, ada perasaan lega yang tak bisa aku sembunyikan. Karena hidupku sudah jauh lebih baik, jauh lebih cerah, dan jauh lebih indah daripada yang pernah dia bayangkan. Di sebuah sore yang tenang, saat aku berjalan-jalan di taman setelah kesibukanku, aku bertemu dengannya. Seorang anak muda yang baik hati, tulus, dan penuh perhatian. Kami saling berbicara, mengenal satu sama lain. Dia tahu semua tentang masa laluku, tentang pengkhianatan, tentang penderitaan yang aku alami, tentang semua hal yang pernah aku lewati. Namun, yang membuatku terkejut, dia tidak memperlakukan aku seperti korban masa lalu. Dia tidak menilai aku dari kesalahan orang lain. Sebaliknya, dia menerima aku apa adanya, dengan segala luka dan kekuatan yang aku bawa. Waktu berlalu, dan kami semakin dekat. Hubungan kami berkembang dengan cepat, penuh kepercayaan dan kasih sayang. Kami menikah dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Sebuah pernikahan yang murni, yang dibangun atas dasar cinta dan saling menghargai. Aku merasa seperti kembali ke awal hidupku, merasa dicintai dengan tulus, tanpa harus membuktikan apapun. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia, untuk pertama kalinya. Kemudian, keajaiban terjadi. Aku mengandung, sesuatu yang dulu selalu dianggap mustahil. Ketika dokter mengonfirmasi bahwa aku hamil anak kembar, air mata kebahagiaan mengalir di wajahku. Ini adalah hal yang selalu aku impikan, dan sekarang, hidup memberiku lebih dari yang aku harapkan. 2 bayi kecil yang akan datang ke dunia ini adalah hadiah dari semesta. Setelah semua perjuangan dan penderitaan yang aku lalui, aku hanya bisa tersenyum. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit. Karena semesta tahu, dan aku tahu, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Mungkin mereka, Reza, ibu mertuaku, dan semua orang yang pernah merendahkan dan mengkhianatiku, akan selalu mengingatku. Tapi yang pasti, mereka tidak bisa merampas kebahagiaanku. Hidupku kini adalah bukti bahwa meskipun dunia bisa memberi kita luka, kita tetap bisa bangkit dan menciptakan kebahagiaan yang lebih besar. Dan saat aku memandang ke masa depan, dengan anak kembar yang akan segera lahir, aku tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak sia-sia. Aku sudah menemukan kebahagiaan sejati, dengan diriku sendiri, dengan cinta yang tulus, dan dengan kehidupan yang penuh makna. Dan itu, lebih dari apapun, adalah balas dendam yang paling indah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, kisah ini adalah gambaran nyata tentang pengkhianatan, kebohongan, dan bagaimana kesabaran seorang wanita bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa. Tokoh utama, seorang istri yang setia dan pekerja keras, harus menghadapi penderitaan demi penderitaan. Suami yang mudah dihasut, mertua dan ipar yang munafik, serta wanita ketiga yang sombong dan manipulatif. Namun dari reruntuhan luka, ia bangkit. Ia tidak membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan, harga diri, dan bukti nyata bahwa kebenaran selalu menang. Di saat mantan suami dan keluarganya tenggelam dalam kesengsaraan akibat ulah mereka sendiri, ia melangkah penuh percaya diri dalam kehidupan baru yang jauh lebih indah. Akhirnya, karma datang tepat waktu. Mereka yang dulunya menghina dan mengusir, kini kehilangan segalanya. Dan dia yang dulu dianggap tak berguna,
kini bahagia, dicintai.